Halo semuanya, kembali lagi denganku Martin Emmanuel Sirait dengan NIM 2102010041 dengan jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya memenuhi tugas iktiologi kali ini tentang sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang dan dari mulutnya. Itulah alasan kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya yang bertujuan untuk proses inspirasi atau udara masuk dalam tubuh dan ekspirasi atau udara keluar dalam tubuh. Oksigen yang dibawa bersama air kemudian dialirkan menuju insang. Saat melakukan pernapasan, tutup insang juga membuka dan menutup. Pada saat fase inspirasi, mulut membuka yang membawa air masuk ke dalam mulut. Tutup insang akan menutup. Oksigen akan diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembaran-lembaran tipis insang. Kemudian, kapiler-kapiler darah tersebut mengangkut oksigen yang dibawa menuju jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa darah dari jaringan akan bermuara pada insang dan keluar tubuh. A. Insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen. Pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terdapat sedikit perbedaan insang pada ikan. Berdasarkan jenisnya, perbedaan ini terbagi menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati, ikan bertulang rawan, dan kelompok ikan tanpa insang. Ikan bertulang sejati memiliki insang yang dilengkapi dengan tutup insang. Tutup ini disebut dengan operculum. Dengan ikan bertulang rawan, insangnya tidak memiliki tutup insang. Jenis terakhir adalah kelompok ikan tanpa insang. Jenis ini bernapas dengan gelembung udara yang disebut pulmosis. Contohnya adalah ikan paru-paru. B. Bagian-bagian insang. Insang merupakan organ yang rumit dan memiliki banyak bagian. Yang pertama ialah operculum, berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Kedua adalah membran branchiostega, yaitu katup pada waktu air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga adalah lengkung insang, tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. 4. Tulang tapis insang, berfungsi mencegah organisme makanan melalui celah insang. Yang kelima adalah lembaran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam ialah filamen insang, dan yang ketujuh ialah tapis insang, menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. C. Fungsi insang. Yang pertama yang kita ketahui ialah insang sebagai alat pernapasan. Yang kedua adalah alat ekskresi garam. Yang ketiga ialah penyaring makanan. Keempat adalah alat pertukaran ion, dan yang terakhir adalah osmoregulator. Apa itu osmoregulator? Osmoregulator adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Proses osmoregulator diperlukan karena perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitar. Jika sel menerima terlalu banyak air, membuat sel dapat meletus. Begitu juga sebaliknya, jika sel mendapat sedikit air, maka akan mengerut dan mati. Demikian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih.